Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita di hari Kamis 12 Oktober 2023 live dari Studio PAL TV. Memang punya kita. Kita hadir pemirsa selama 60 menit ke depan. Cak biasa setiap pagi. Nah, semangat pagi untuk mengawali aktivitas pagi ini tentunya dengan aktivitas yang mungkin sudah deadline saat breakdown yang harus kita selesaikan untuk hari ini. Nah, cak biasa pemirsa kita nginjuk informasi di PAL TV setiap hari Kamisnya tentunya dengan tema dan narasumber yang beda-beda. Untuk tema kita hari ini adalah strategi medis dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi tantangan ISPA. Karena kita tahu untuk di 2023 dari bulan September dan Oktober ini kita memang sangat jarang nih diguyur hujan dan juga karhutlah juga ini caknya memang sudah terjadi setiap tahun atau 2 tahun sekali atau dalam periode tertentu ya untuk terjadi kebakaran hutan. Nah, untuk itu takutnya masyarakat ini semakin hari semakin banyak untuk kena terpapar penyakit ISPA. Nah, hari ini pemirsa kita ngedatang ke langsung dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah di klinik kardiovaskular RSUP Dr. Rifai Abdullah Banyuasin, yaitu ini ada Bapak Amrizal SPPD KKP Finasim. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Salam sehat. Salaman dulu. Oh, luar biasa. Memang ada asing lagi, Dokter Amrizal di Kota Palembang ini, Sumatera Selatan ini, Dok ya. Kalau kita pagi-pagi, Dok, makanan yang sehat itu apa, Dok? Untuk menjelang kita berangkat aktivitas. Tidak ada ngirup cuko, apa ngirup aspa? Kalau ini asap. Pagi itu bagusnya air putih. Air putih. Tapi kebanyakan kalau Palembang nih ngirup cuko. Iya, godo-godo. Godo-godo. Makanan favorit apa nih sarapannya nih, Om? Aku pagi tidak sarapan paling ada kopi 1 gelas. Oh, kopi 1 gelas, sebelahnya nasi bungkus tidak? Nasi bungkus, mie, rujak, mie segala macam. Itu kawan-kawannya. Oke. Kalau pagi olahraga Om apa nih? Atau di rumah atau keliling komplek? Berjalan seputaran komplek. Kalau tidak sanggup setengah putar. Oke. Kalau tidak sanggup lagi seperempat putar, tidak sanggup lagi tidak muter. Tidak muter. Baik. Tadi kalau kita di luar studio Om, kita aku karena mungkin terlihat tampak muda jadi manggil Om. Kalau kita di luar kita pakai masker ini. Ya Pak sedangkan kita di studio sekarang ini steril udara. Karena di luar sana itu asap. Kalau cak semalam caknya tidak begitu pekat asapnya. Untuk kasus ISPA di Kota Palembang ini agak parah nih Pak. Iya. Untuk di Kota Palembang yang terpapar ISPA ini banyak. Untuk yang mungkin dari data yang datang ke rumah sakit kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV. PAL TV Palembang ya. Yang saya hormatin dan yang saya sayangin, saya cintain. Nah, hebat kan? Pada hari ini terima kasih pada PAL TV yang telah memfasilitasi mengundang kami dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifai Abdullah Banyuasin ya, untuk hadir mengisi acara pada pagi hari ini. Ini acara Halo Dok ya. Halo Palembang. Halo Palembang. Iya. Halo Palembang. Halo Dok, kaget lagi nak mesen obat ini. Ya, Halo Dok ya. Iya bener. Ya, Halo Dok Palembang. Halo Dok Palembang, bener. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Sehubungan tadi ditanyakan oleh siapa? Cik Didi. Mang Cik Didi. Mang Cik Didi. Mang Cik Didi masalah ISPA ya. Iya. Tidak asing lagi, terutama kalau pertanyaan pertama dulu bahwa bagaimana ISPA di Sumatera Selatan ini. Ya. Itu data terakhir September dari Dinas Kesehatan Provinsi itu menyampaikan Sumsel 35 ribuan kasus ISPA. Itu per 1 September. Ya. Sumsel ya. Nah, kalau Palembang itu 5 ribuan.
5.000-an. Saya dapat info terakhir kebetulan dari Puskes ya. Itu rata-rata kalau Puskes di Palembang ini, terutama ini Puskes Satulu terutama ya, yang saya tahu karena ada anak saya di sana, yang lagi internship itu 100-an sehari untuk kasus SIPA. Baik dia yang balita, anak-anak maupun usia lanjut. Nah, kalau kita mungkin belum masuk di situ. Belum, kita masih mungkin di langkahnya remaja. Gitu ya. Remaja nih, Pak. Remaja tua. Remaja. Jadi sekitar 100 satu puskes. Oke. Jadi mungkin kalkulasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, data terakhir yang saya terima itu, yang saya dapatkan sekitar 5.000-an lebih kurang. Kita Cukup berharap ini banyak ya. banyak itu, Dok. Kita berharap itu semakin berkurang, walaupun ini asap ini kadang ado, kadang ida ini. Nah kalau di pantauan kemarin, caknya ada kata yang bakar-bakar ini. Di Ampera tuh caknya agak sejuk-sejuk, biasanya pekat kan asap. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi nih, Dok, ngebahas soal ISPA, kita kenalan lebih dekat dulu. Untuk rumah sakit Rifai Abdullah Banyu Asin. Wong Palembang atau Wong Sumsel taunya rumah sakit Kundur. Nah ini sejak kapan ini, Dok, berubah nama dari Kundur ke rumah sakit Dr. Rifai Abdullah ini? Ya, terima kasih. Jadi ini stigma ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberi pencerahan bagi kita semua. Awal rumah sakit Rifai Abdullah itu Kundur namanya. Rumah sakit Kundur, karena sejarahnya panjang. Mulai tahun 1906 kalau salah dulu ya. Sejarah awalnya. Terakhir rumah sakit Kundur itu berubah menjadi Rumah Sakit Umum Dr. Rifai Abdullah. Dasarnya bahwa untuk istilah Kundur itu dulu memang rumah sakit khusus menangani kusta. Khusus kusta. Ya dulu. Nah sekarang kasus kusta ini khusus di Sumatera Selatan ini itu katakanlah di bawah 1%, katakanlah bisa 0%, hampir zero. Tetapi tetap kita menampung karena ini rujukan Sumbaksel untuk kusta itu dari luar, misal dari Jambi, dari wilayah Lampung kalau salah saya terakhir yang saya dapatkan itu. Nah itu artinya sehingga pemerintah membuat kebijakan, melalui PP nomor 07 kalau salah, itu tahun 2020 berubah PP Menkes ya, menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifai Abdullah. Jadi rumah sakit Kemenkes ya, jadi itu vertikal dari Kemenkes. Berarti ini pemerintah pusat ya, Pak? Pusat, dari artinya rumah sakit milik pusat. Iya. Ngapa nggak namanya Rumah Sakit Amrizal, Pak? Oh iya, kalau nama Rumah Sakit Amrizal itu sudah kutolak dulu. Pernah diajukan dari Kemenkes, tadi kutolak. Iya, karena kan Pak Amrizal senior. Iya, tapi biasanya yang dikasih nama tuh yang sudah ALM. Oh iya. Antar lintas manusiawi. Bener, kalau Dr. Amrizal masih muda nih. Iya. Ulang tahun kemarin 31 ya, Pak? 37. Berarti aku selisih 6 tahun ya? 6 tahun. Betul. Nah Pak, kira-kira karena kita berubahnya tadi dari Kundur ke Rumah Sakit Rifai Abdullah, berarti kita fasilitasnya harus indah. Luar biasa sekali. Kira-kira apa beban, Pak? Secara umum berarti Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifai Abdullah ini yang letaknya di wilayah Banyuasin, Banyuasin 1 itu namanya, wilayah Mariana itu sudah umum sifatnya. Jadi melayani pasien umum, artinya bukan khusus lagi kan. Nah, pada kondisi seperti ini saat ini, terutama melalui kebijakan dari Kemenkes, kita mempunyai unggulan, terutama unggulan di onkologi, onkologi paliatif. Nah, itu. Tetapi dengan adanya program
program pemerintah pusat itu ada istilah KJSU. Jadi kita diwajibkan prioritas KJSU, ya, kanker, jantung, ya, kemudian urologi, ya, kemudian satu lagi nefrourologi, ya, itu jadi KJSU. Ya. Jadi kita memprioritaskan itu, artinya dengan semua fasilitas yang sudah dilengkapi dari Kemenkes, dari pusat, artinya kita siap melayani pasien. Betul. Karena kan itu jadi masuk di Kabupaten Banyuasin ya Pak ya. Kemarin dari berubahnya nama dari Kundur ke Rifai Abdullah, fasilitas dilengkapi. Itu artinya yang kebanyakan berobat datang ke rumah sakit itu berarti yang mungkin orang-orang dari SP Padang, pasti Mak Rayu, dari Banyuasin, Mariana dan lain sebagainya Pak. Ya. Jadi keberadaan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifai di sana itu sebenarnya itulah kebijakan pemerintah, mensiapkan pelayanan, pusat pelayanan, tempat pelayanan bagi masyarakat sekitar dan umumnya. Terutama di sana saat ini daerah-daerah perairan, wilayah Banyuasin 1 sendiri, itu Banyuasin 1 ya, Mariana itu, kemudian perairan ke seluruh, bahkan sudah banyak yang datang dari OI, dari OKI, bahkan dari Palembang sendiri masuk ke sana. Ya, Palembang masuk ke sana. Ya mungkin karena berangsur-angsur info ini sampai di sana bahwa fasilitas yang disiapkan di rumah sakit kita situ, alhamdulillah tidak kalah. Tidak kalah. Ya, tidak kalah dengan rumah sakit yang lain. Baik. Ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya fasilitas sekarang, dengan gedung yang baru ini yang disiapkan oleh pemerintah pusat, kita dapat melayani pasien di sana. Terutama unggulan-unggulan yang termasuk onkologi, jantung, urologi, disiapkan semua. Ada berapa jumlah dokter ini Pak? Jumlah dokter spesialis? Ya, saat ini jumlahnya 53 dokter, spesialis 25. Ada yang subspesialis, bahkan ada sekarang juga dokter-dokter umum yang lagi disekolahkan. Sekolah ada yang mengambil penyakit dalam, mengambil bedah, ada juga yang saat ini mengambil bedah onkologi. Betul. Jadi memang untuk sumber daya manusianya, terutama dari medisnya, pemerintah pusat lebih memperhatikan untuk itu. Betul. Dan dari jajaran direksinya pun sampai saat ini pun juga memprioritaskan hal-hal untuk peningkatan mutu SDM-nya sendiri. Ya. Berarti pacaklah Pak ya digabung sana Didi Valdian SPA, spesialis anak. Itu daftar dulu nih. Daftar dulu ya. Iya. Nak gabung boleh ya. Ternyata bukan SPA Pak Didi. Apa, SPD Pak. SPD. Sarjana Pendidikan. Sarjana Pendidikan. Bukan sarjana pendek dewe. Bukannya penyakit dalam. Bukan. Ada SPDA, penyakit dalam nian. Baik, ini Dr. Amrizal luar biasa sekali. Ini baru kita sedikit perkenalan mengenai Rumah Sakit Kundur yang tadi berubah kita jadi RSUP Dr. Rifai Abdullah Banyuasin. Nah, nanti di segmen kedua, segmen ketiga kita ada beberapa jawab pertanyaan dari pemirsa Halo Palembang yang komen di Instagram ataupun juga sudah kirim ke WhatsApp kita ya Pak. Jangan kemana-mana pemirsa Halo Palembang bakal balik lagi selain siko ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Tentunya kita selama 1 jam ini bersama Dr. Amrizal, SPPD KKV Finasim selaku Ketua Komite Medik RSUP, Dr. Rifai Abdullah Banyuasin, yang biasa kita kenal dengan Rumah Sakit Kundur. Itu ya Kalau yang dulu kan kita sempat familiarnya rumah sakit umum setelah diganti Rumah Sakit Muhammad Husim jadi RSMH. Nah sekarang ini di Halo Palembang mudah-mudahan masyarakat kita sudah mengenal dengan Rumah Sakit Rifai Abdullah. Amin. Ya mungkin yang agak-agak lah senior nih ya lah tua. Oh Rumah Sakit Kundur itu. Nah
jadi tidak kate lagi ada perdebatan. Karena kita sudah jelas dari Kundur ke Rifai Abdullah. Apa nih Om pelayanan-pelayanan yang mungkin terbaru atau juga fasilitas terbaru di rumah sakit kita? Baik, terima kasih. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifai Abdullah saat ini terus mengembangkan ya pelayanan di rumah sakit ya, terutama yang kaitan juga dengan tadi yang saya sebutkan KJSU tadi ya, itu kanker ya. Jadi pelayanan paliatif terutama ini ada yang terbaru, kalau tidak salah itu ada pelayanan deteksi dini kanker payudara dan deteksi dini kanker serviks. Ya, karena memang case ini lebih terbilang memang masih di atas ya, masih sangat tinggi ya. Deteksi dini di rumah sakit kita, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifai Abdullah ini itu terutama kalau untuk deteksi awal atau dini kanker payudara itu kita sudah punya alat yang namanya mamografi. Jadi pasien-pasien yang suspek atau kemungkinan ada ke arah kanker payudara, terutama ibu-ibu yang mempunyai keluhan ada benjolan-benjolan di sekitar payudara, akan kita lakukan pemeriksaan secara dini dengan menggunakan alat mamografi itu. Sehingga bisa tahu ke arah mana kanker atau prognosis pada pasien ini. Dari situ kita bisa mengambil tindakan lebih lanjut lagi. Ya. Yang kedua, kalau umpamanya untuk kanker serviks itu deteksi atau pemeriksaan dininya awalnya kita sudah punya alat yang namanya kolposkopi. Nah, kanker payudara dan kanker serviks dengan menggunakan alat mamografi dan kolposkopi itu saat ini untuk SDM-nya sudah tersedia. Seperti pada untuk kolposkopi itu sudah ada konsultannya dari Obgyn ya, konsultan untuk pemeriksaan ini, kemudian juga untuk mamografinya juga. Ya, betul. Mudah-mudahan kesiapan dari rumah sakit ini akan lebih banyak membantu masyarakat di sekitar wilayah Mariana khususnya dan umumnya di wilayah Sumatera Selatan. Baik, Dok, kalau dari yang sudah kita jelaskan tadi sudah lumayan sudah cukup lengkap untuk di rumah sakit kita ini. Masih ada yang kurang nggak ini, Dok? Fasilitas-fasilitas yang pengen kita ajukan masih kita atau menunggu dari pusat ini, Dok, atau dari yang bakal dilengkapi oleh pemerintah pusat? Secara khusus memang masih banyak juga. Tetap pengembangan itu akan dilakukan oleh jajaran direksi, ya terutama misalnya untuk yang saat ini kalau untuk pelayanan jantung misalnya, itu kita sudah dalam tahap awal tuh sudah masuk ke fase grade 2-nya istilahnya, untuk pemeriksaan ekokardiografi, EKG, kemudian pemeriksaan termasuk angiografi. Kita sudah bisa melakukan di situ. Ya, jadi core angiografi itu bisa kita lakukan, artinya kalau di sini juga kemarin terakhir kita melakukan pemeriksaan vaskuler, ya, vaskuler dengan menggunakan alat namanya scanning, ya. Nah, di jantung juga bisa kita lakukan di sana untuk melihat bagaimana kalsifikasi sumbatan atau terjadinya pengkristalan yang ada di arteri koroner. Itu sudah bisa dilakukan. Yang itu katakanlah yang masih dalam tahap non-invasif katakanlah. Bisa dilakukan di sana. Baik, Dok. Kalau sekarang ini kita lagi kabut asap banyak ini, Dok. Jadi kemarin cuman yang kita tahu se-Plembang bae, tapi sekarang sudah masuk ke nasional, berita nasional. Terus juga banyak terpapar masyarakat kita khususnya kota Palembang kena ISPA. Ya.
banyak dok rujukan dari puskesmas yang mungkin di puskesmas dari Pelaju, dari Banyu Asin, lari ke rumah sakit Kito, itu banyak dok kasusnya. Ya itu tadi, ya rata-rata kalau bicara masalah ISPA, Ya, dengan kondisi pemicu asap yang saat ini terjadi ini, betul. pasti jadi peningkatan. Sementara ini data yang bisa kita lihat itu peningkatan sekitar 75%. Ya. Bahkan sampai berapa bulan terakhir tempoh hari itu sampai 100% peningkatan kasusnya, case-nya ISPA ya. Gitu. Betul. Untuk Nah, mungkin masyarakat yang belum tahu Nian, seberapa parah sih Om kalau kita terkena ISPA itu bisa menyebab ke kita meninggal? Ya. Jadi gini, mungkin kita perlu tahu juga ya, artinya definisi ISPA yang pertama. Kalau menurut WHO, definisi ISPA itu infeksi saluran napas akut. Betul. Saluran napas akut. Baik terkena saluran napas bagian atas maupun saluran napas bagian bawah. Nah, kalau dia terkena saluran napas bagian atas, ya, itu artinya itu mulai dari hidung, kemudian tenggorokan, laring, ya, sampai ke trakea, pangkal trakea, itu sampai sinus juga itu namanya saluran napas bagian atas. Tapi kalau sudah masuk saluran napas bagian bawah, itu sudah yang terakhirnya kena di jaringan paru-parunya, seperti pneumonia misalnya gitu. Nah tentunya kalau sudah komplikasi di pneumonia terutama, itu yang paling berbahaya. Untuk saat ini. Tapi kalau hanya di saluran napas atas, itu kalau dengan edukasi dan pengobatan yang tepat, kemudian itu paling 1-2 minggu, paling lama ya 2 minggu itu sudah meredah. Gitu. Ya sekalian mungkin kaitannya dengan kondisi sekarang, asap ya, artinya itu apa? Asap tuh smoke, bahasa asing tuh smoke. Bukan smoking, bukan smoke. S-M-O-G. Betul. Smoke. Akibat yang ada sekarang ini kan dari karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Terutama kita di Sumatera Selatan ini. Betul. Ya. Itu tentunya dapat memicu. Bukan dia sebagai penyebab. Memicu terjadinya infeksi. Ya. ISPA tadi. Itu karena data terakhir dari Dinas Kesehatan juga yang saya dapatkan itu untuk asap smoke tadi, ISPU itu ada istilah ISPU, indeks standar ya pencemaran udaranya itu sudah sampai 345. Baik. Itu di bulan September. Mungkin sekarang sudah berkurang kalau di reevaluasi lagi ya. Katanya paling parah nih, Dok, di ISPU di Kota Palembang. Untuk di Indonesia katanya kita peringkat kedua yang terburuk. Apa peringkat pertama, Dok? Nah, itu kalau lihat dari data secara nasional mungkin. Secara nasional. Kalau ngelihat dari grade ya, karena itu bisa jadi tingkat pertama rasanya. Betul. Di September loh. Karena kalau lihat dari grade-nya sesuai dengan lokasi kita juga bahwa ISPU 100 sampai 200 katakan 199 itu tidak sehat. 200 sampai 299 sangat tidak sehat. Betul. 300 sampai 399 itu bahaya. Nah, kalau di atas 400 itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, kalau angka tadi yang kita masukkan ke grade ISPU tadi, berarti kita yang masuk berbahaya. Berbahaya, betul. Ya, jangan kita menganggap bahaya, sangat berbahaya pun boleh kita katakan situ. Artinya kita memang sudah harus wanti-wanti bagaimana cara kita melakukan pencegahan. Betul. Edukasi. Dengan promotif, kondisi ya, promotif, preventif, dan kuratif. Betul. Yang paling penting itu kita kan
promosinya Ya, atau preventifnya itu yang paling betul. penting. Nah, dengan kondisi saat ini, Dok, kita lagi kabut asap. Mungkin kita yang sudah tahu komunikasi seperti ini, nonton Halo Palembang, oh iya, mungkin mencegahnya lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Ya. Nah, kira-kira apa yang kita dilakukan oleh masyarakat awam ini supaya kita tidak ada kena ISPA? Salah satunya mungkin kita jangan keluar rumah. Ya. Oke, selain itu, Dok? Ya, kalau kita mau lihat yang real ya, Ya. kalau mau ngomongkan jangan keluar rumah, mungkin enggak lah ya. Iya, tidak begawi kita. Enggak begawi kita. Betul. Covid we masih berejo keluar rumah. Bener. Lagi cuman ISPA. Iya. Nah, tinggal bagaimana kita memprevensi atau mencegahnya. Ya. Misalnya dari sisi, kita tidak usah bicara masalah pengobatan dulu. Dari sisi perilaku kita. Ya. Misalnya kita harus banyak-banyak istirahat. Ya. Bukan keluar rumah, tidak boleh keluar rumah kan? Betul. Banyak istirahat dalam saat ini. Ya. Kemudian kita banyak minum air putih. Oh, oke. Ya. Jangan banyak makan yang pedas-pedas. Kalau makan pempek berarti Iya, dok usah becuko. dia sampai cukup dulu. Iya. Dalam Kalau sebulan kameramen ini, Dok, makan pempek benasi dia, Dok. Ih, mako kenyang katanya. Tidak apa-apa mungkin. Nggak apa-apa. Yang penting pempeknya jangan. Pempeknya. Nah, kemudian Oke. banyak makan buah-buahan. Iya. Nah, dari sisi pencegahan juga, kalau kita keluar rumah terutama, kita harus pakai masker sekarang nih. Harus Kan bermasker. sudah ada instruksi dari kota sendiri dan Dinas Kesehatan Provinsi memakai masker Iya. untuk mencegah asap atau smog tadi sebagai pemicu terjadinya ISPA, Betul. terutama untuk bayi, balita, remaja itu tidak termasuk manula Betul. atau geriatri. Baik. Karena pada kondisi seperti ini bayi itu atau balita itu daya tahan tubuhnya belum cukup. Iya. Sementara kalau sudah manula betul, itu daya tahan tubuhnya artinya dia sangat rendah. Baik. Apalagi dengan penyakit-penyakit penyerta yang ada. Baik. Nah, Misal sakit jantung, paru-paru terutama, iya. yang mengikuti saluran napas, Baik. itu terutama. Iya. Dokter, kita break sebentar. Ini Jadi- mumpung ada dokter spesialis lagi nih, pemirsa, kita konsultasi nanyanya secara gratis. Ya, Ya. karena pertanyaan dari Didi ini, Dok, mewakili dari pemirsa Halo Palembang yang ada di Ya. rumah, Oke. ataupun juga sudah di direct message di Instagram kita. Ya. Dokter Amrizal Bakabe lagi bersama Cek Didi di Halo Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Halo Palembang, hadir lagi pemirsa di segmen kita yang ketiga ini bersama Ketua Komite Medik RSUP Dr. Rifai Abdullah Banyu Asin, yaitu yang kemarin kita kenal dengan Rumah Sakit Kundur. Tentunya di studio kita ada Dr. Amrizal SPPD KKV Finasim, dan tentunya kita jingok di Halo Palembang ini, Dok, sedikit tayangan profil dari Rumah Sakit Kundur atau Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah Banyu Asin. Kita jingok sama-sama ini yang tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh dokter kita, Dr. Amrizal, bahwa sudah bergantinya nama dari Rumah Sakit Kundur ke Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah itu per tahun 2020 di bulan Juli ya. Nah, yang biasa kita kenal dulu tahunya Rumah Sakit Kundur, Rumah Sakit Kundur. Nah, sekarang untuk yang milenial, yang generasi baru, yang masih muda-muda, kita payu sama-sama ngajak keluarga kita siapapun itu berobat ke Rumah Sakit Rifai Abdullah, masuk di Kabupaten Banyu Asin. Nah, seperti ini yang kita jingok, Dok, sudah sangat lengkap nian fasilitas-fasilitas yang kita bisa tonton di layar pemirsa untuk Rumah Sakit Rifai Abdullah Banyu Asin ini. Dan ini sudah tidak kalah canggih nih, Dok. Ya. Kalau kita jingok, bisa dijelaskan ini, Dok? Ya, ini adalah scanning yang terbaru di ruangan. Nah, ini echocardiografi. Ya. Kebetulan bisa kita lakukan di sana. Ini alat-alat untuk THT, Ya. kemudian untuk gigi. Ya. Ini untuk kondisi bedah. Ya. Oke. Di situ ada nggak, Dok? Ini alat untuk bayar angsuran, Dok. Oh ya, lagi diusahakan. Lagi bisa gitu. Lagi diusahakan. Alatnya begawe, Dok, ya. Ah, Kerja keras. iya.
bayar hutang. Iya. Baik, ini sangat lengkap semua ini Ya. pemirsa kalau kita Ya. jinggo. Dan ini sepertinya sudah direnovasi. Bukan Dan renovasi. juga bangunan baru. Bangunan baru. Oke. Nah, ini bangunan masih Lama. di dekat bangunan lama, tapi sudah renovasi untuk medical check up Ya. dan untuk geraha eksekutif. Oke. Nah, jadi untuk geraha eksekutif kita juga membuat pelayanan di sana untuk melakukan. Nah, ini ada rehabilitasi untuk pemain ortostik, kemudian ini ruangan ICU, isolasi ya, ruangan isolasi. Oh iya, kalau kita lihat ini laboratoriumnya, ini kita sudah, nah ini ehokardiografi Ya. untuk pelayanan jantung, ini bedah, artroskopi, ini mikro endoskopi director, kemudian ini subspesialis ya, saraf juga ada subspesialis untuk epilepsi, subspesialis perinatologi untuk obgyn, ini ruangan operasi, ya, ini ICU, PICU, NICU, ya, memang sudah dilengkapi oleh pemerintah, terus Betul. dan terus bebenah atau artinya yang namanya lengkap itu kan relatif. Ya. Nah, seperti scanning aja tempo hari kita punya yang pertama awal 36 slice. Nah sekarang scan ini 160 slice. Ya. Itu yang bisa, salah satunya kalau untuk jantung bisa arteriografi Ya. namanya. Arteriografi atau untuk melihat arteri koroner, kalsifikasi arteri koroner. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi tayangan rumah sakit Rifai Abdullah tadi sudah sangat lengkap ya, Ya. Dok. Dan mudah-mudahan kita terus berjalannya waktu, ada kesempatan dan lain sebagainya itu lebih lengkap lagi Ya, dan mudah-mudahan. diperluas lagi. Target kira-kira yang sudah mantep nih, Dok, kira-kira berapa tahun lagi, Dok? Untuk ini Untuk rumah sakit kita 2024. 2024. Ya. Baik. 2024 mudah-mudahan memang sudah masuk standar istilah itu paripurna Ya. gitu. Itu kan ada grade-grade-nya. Ya, Jadi paripurna. ada- mudah-mudahan ya. Berarti ada pilihan Ya. lain ya, Dok, kalau kita nak berobat. Tahun 2024 itu kan kita visi misinya tuh Grand Garden Hospital. Ya. Jadi dengan suasana Hijau. lingkungan di sana hijau ya. Betul. Di gedung baru dekat dengan sungai ya, banyak pemandangan, memang cocok, Betul. Jadi nyaman, Dok. lebih nyaman. Takutnya kakek di situ nggak ada berobat, nggak tamasya. Saking Ya, kemarin nggak apa-apa. rawat inap seminggu 2 minggu jadi nak sebulan. Jadi Kalau staycation. pasiennya ada target pelayanan. Oh, iya. Tapi kalau keluarga silakan aja. Seperti kita mau ke Singapura itu kan, Iya, betul. yang rame itu kan keluarga pasien jalan-jalan. Mhm. Nah itu akan dilengkapi fasilitas termasuk sosialisasi atau kelengkapan di sana, Iya. kemudian rumah singgah Iya, dibuat di sana, kemudian betul. nanti dibikin wilayah kayak seperti pasar, bahkan kita nggak tahu nanti ke depan Iya. dibuat mall di situ. Baik. Iya. Nah jadi unggulan kita di 2024 nanti itu Smart Garden Hospital Ya, dengan unggulan onkologi paliatif. betul. Jadi nyaman, Dok, kalau nyaman, kita di iya. situ. Biasanya kita di sini pemandangannya tuh gedung-gedung, Gedung-gedung, bising, suara-suara bising. Kalau ini agak jauh, Hmm. otomatis di situ tadi, Dok. Kalau musim smoke ini, asap ini, di sana karena memang pohon-pohonnya masih banyak, Iya. besar-besar ya, masih alami lah katakan ya, Iya. dia, ya, alhamdulillah paling nyaman di sana kalau mau jalan-jalan ke sana. Betul. Bisa dari perairan Mhm. di sana karena sudah ada dermaga. Ya, Bahkan dermaga insya Allah juga kalau tidak salah info dari manajemennya itu akan direnovasi besar-besaran. jadi
memang bisa yang dari OI, dari OKI, dari perairan dari daerah apa jalur, itu kan, jalur, ya, betul. sehingga ke sana karena dermaganya memang harus direnovasi. Ada sekarang dermaga, ya, tapi akan katakanlah direnovasi, diperbesar, bahkan fasilitas Ya. akan dilengkapin lagi di Betul. dermaga. Nah dok, kita kalau memang sudah terpapar, kita balik lagi ke ISPA ini dok. Ya. Mungkin ya solusinya kita ke rumah sakit atau kita ke dokter. Tapi kira-kira apa dok untuk pertolongan pertama kalau Ya. kita terkena ISPA nih? Jadi kalau kita terkena ISPA ya dok, seburu-buru lah ke rumah sakit. Iya. Kita sendiri itulah untuk berobat. Iya. Pertama, apa permasalahan kita sebelum terkena ISPA tadi? Apakah kita pada saat ini khususnya ya, kita banyak terhirup asap, Iya. sementara kondisi daya tahan tubuh kita sedang lemah, terutama bayi, balita, dan orang-orang tua, ataupun yang memang punya faktor risiko. Misalnya resikonya dia punya penyakit saluran napas, asma, PPOK, atau jantung. Ya, artinya gitu kan. Jadi kalau sudah gitu, trik pertama apa? Istirahat dulu. Iya. Banyak istirahat daripada keluyuran. Ya. Nah, kalau setelah itu baru kita lihat gejala yang timbul. Iya. Saluran napas akutnya. Apa bagian atas atau bagian bawah? Kalau masih bagian atas berarti kita cuma butuh, kalau dia batuk pilek berarti dekongestan. Kan banyak obat-obat pilek, obat batuk yang sehari-hari yang, dan masyarakat kita semua juga sudah tahu. Dia aja sudah tahu kalau sakit pilek ini, aku pakai ini cocoknya. Betul. Oke aja. Nah, kalau kemudian, di dok batuk dikit nak ke rumah sakit. Rumah sakit ya. Nak nemui dokter Amrizal juga. Ya. Gak apa-apa. Nemuin aku jadi. Betul. Tapi hari ini aku gratis ini dok. Gratis ya. Kita banyak nanya nih, dan pemirsa Halo Palembang ini gratis. Langsung ditambahkan lagi bahwa betul. Yang paling penting lagi banyak minum air putih. Jangan minum es, air putih. Memang putih juga, tapi jangan es. Betul. Ya. Terus jangan makan yang tadi pedes-pedes. Yang banyak perokok, makan buah-buahan. Yang perokok? Yang perokok berhenti merokok. Berhenti dulu merokok. Berhenti dulu. Betul. Kalau Cak di ini dok berhenti dok. Berhenti. Tapi berhenti beli dok, minta masih. Minta masih. Jadi tapi berhenti dulu. Berhenti dulu. Nak minta, nak beli berhenti. Oke. Nggak malu pula minta terus Didi. Iya. Nah, kira-kira itu kan. Jadi dok berhenti dulu, bukan berhenti dulu, berhenti nian. Berhenti nian. Baik, apalagi kita sekarang ini lagi musim karhutlah, asap di mana-mana, Asap takutnya mana-mana. keluar sedikit dapat jaga kondisi terpapar ISPA. Ya. Mudah-mudahan pemerintah kita, khususnya Sumatera Selatan, yang memang fokusnya menangani karhutlah ini, asap ini, lebih memberikan dorongan kepada pemerintah kabupaten kota untuk segera mengatasi ini. Baik. Secara lintas sektoral, lintas agama juga, bagaimana untuk menyetop dan mengatasi. Kalau sudah tebal, tipiskan. Betul. Kalau sudah tipis, buangkan. Iya. Cucur ke tanah, banyunya tuh kan. Iya. Iya. Betul. Nah, dok, karena kita segmen terakhir ini, waktu yang sangat singkat ini, boleh himbauan kepada pemirsa Halo Palembang di rumah mengenai ajaan kita payo sama-sama ke Rumah Sakit Rifai Abdullah, dan himbauan juga mengenai ISPA ini dok, silakan. Ya. Pertama-tama mungkin pemirsa yang PAL TV yang kami hormatin, yang kami banggakan, sehubungan dengan ISPA, yang juga tentunya pada kondisi-kondisi saat ini kita selalu dipermasalahkan dengan asap. Nah, asap memang tidak bisa kita pungkirin. Artinya asap hanya sebagai faktor pembawa dengan partikel-partikel yang ada di asapnya itu, tetapi yang paling penting kita melakukan pencegahan. Iya. Melakukan pencegahan, pertama, kalau beraktivitas pakai masker. Kedua, banyak-banyak istirahat, banyak-banyak minum air putih. Yang keempat, kalau ada gejala itu kita minum dulu obat di rumah, bisa kita lakukan sendiri. Dan kalau memang itu
pun berlanjut dengan gejala yang bertambah berat, ya, artinya kita harus pergi ke dokter, ya, untuk mengkonsultasikan dan mengobatin gejala ISPA kita. Itu yang pertama. Kemudian kita dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifangi Abdullah di daerah Banyuasin, Mariana terutama, artinya dengan kondisi fasilitas yang ada sekarang ini, kami membuka diri. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, mau diobatin, ya, datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifangi Abdullah. Bahkan sekarang Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifangi Abdullah, kita sudah mempunyai pelayanan online. Pelayanan online itu ada istilah Siponik Plus yang sudah di-launchkan Siponik Plus itu, sehingga sakit apapun selain juga memang kalau Ponek namanya untuk kebidanan. Kalau ditambah Plus sekarang semua bidang, semua penyakit bisa dikonsultasikan. Dan kalau kita mau langsung berobat ke sana, kita cukup menghubungi akun Siponik Plus itu. Sebelumnya juga Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rifangi Abdullah mempunyai akun yang bisa berobat telekonferensi atau berobat secara jarak jauh. Itu bisa dilakukan karena kita mempunyai akun juga, akun untuk berobat, ya, di sana. Jadi kita bisa langsung menanyakan apa saja keluhan, apa saja yang artinya yang bisa kita tanyakan, dan bahkan kita bisa langsung berobat. Jangan memikirin berobat itu, jangan mikirin nanti nak bayar mahal misalnya itu, ya. Yang penting informasi datang ke pendaftaran, dan itu nanti ada nomor online-nya yang Baik. bisa dicatat. Baik, tentunya jadi dia hafal ini, Dok. Hafal, nomor online. untuk informasi dan pendaftaran online ini di Humas kita 0813 7395 5282. Ya, Nah, itu dia. silakan. Jangan ragu, jangan bimbang. Betul. Yang makin cepat makin bagus. Iwak sepat, iwak gabus. Iwak gabus. Iwak lele. Makin Jangan cepat bertele-tele. makin bagus, jangan bertele-tele. Bertele-tele. Sekali lagi terima kasih Dr. Amrizal yang sudah hadir di sini. Ini caknya sejam nih enggak cukup ini. Iya. Seharusnya 2 jam, 3 jam. Kurang, Jadi ini masih. konsultasi Iya, gratis, dan juga kita edukasi mengenai ISPA, dan ISPA. juga perkenalan lebih dekat lagi dengan Rumah Sakit Kundur yang sudah berganti nama jadi RSUP Dr. Rifangi Abdullah Banyuasin. Dan tentunya untuk Halo Palembang sudah dulu hari ini, pemirsa, sekali lagi kita ucapkan terima kasih selaku Ketua Komite Medik RSUP Dr. Rifangi Abdullah Banyuasin, yaitu Dr. Amrizal, Ya. SPPDKK Fevi Nasib, yang sudah hadir di PAL TV untuk Halo Palembang hari ini di 12 Oktober 2023. Aku Didi Valdian pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.